Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdiansyah. Perkenalkan nama saya Indra. Di sini kita akan menjelaskan tentang Perang Makassar versus VOC. Proses perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melewati proses yang amat sangat panjang hingga beratusan tahun. Di seluruh penjuru tanah air bangsa Indonesia berjuang untuk melawan pada masa penjajahan, termasuk perjuangan rakyat Makassar. Di Sulawesi Selatan, kerajaan Gowa dan Taro yang kemudian bergabung dengan kerajaan Makassar melawan penjajahan Belanda. Dilihat dari letak geografisnya, posisi kerajaan Makassar sangat strategis dan kota pelabuhan sebagai hub komersial untuk wilayah Indonesia Timur, didukung oleh pelaut yang terampil. Kerajaan Makassar mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Hamsuddin dari tahun 1654 hingga 1669. Dengan semakin ketatnya persaingan komersial di antar VOC berpura-pura ingin menjalin hubungan baik yang saling menguntungkan. Upaya VOC tampak baik, namun disambut baik oleh kerajaan Gowa dan VOC bebas berdagang, mengambil kesempatan untuk berdagang dan memperoleh pengaruh di Makassar. VOC mulai menunjukkan tindakan dan niat utama mereka untuk menuntut Sultan Hamsuddin. Tuntutan VOC terhadap Makassar dibantah dalam bentuk perlawanan oleh Sultan Hamsuddin yang menolak segala bentuk isi gugatan yang diajukan VOC. Oleh karena itu, kompeni selalu berusaha mencari cara untuk menghancurkan Makassar, dan beberapa pertempuran pun terjadi antar orang Makassar dan VOC. Pertempuran pertama terjadi pada 1633 dan yang kedua pada 1654. Perselisihan keduanya berawal dari tindakan VOC yang menghalangi pedagang masuk dan keluar pelabuhan Makassar. Dua kali upaya VOC gagal karena para pelaut Makassar melakukan perlawanan sengit terhadap perusahaan. Pertempuran ketiga terjadi dalam bentuk perang besar 1666 sampai 1667. Ketika VOC memasuki Makassar, pasukan Konpi didukung oleh pasukan Raja Bourne Alpalaka dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon, Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spielman, menyerang pelabuhan Makassar dari laut, dan pasukan Alpalaka mendarat di Bontang, mendesak orang Bugis untuk memberontak melawan Sultan Hamsuddin dan menyerang Makassar. Perang berlangsung seru dan cukup lama, namun saat itu kota Makassar dijaga oleh Raja Hamsuddin. Di penghujung kesempatan ini, Sultan Hamsuddin harus menandatangani perjanjian damai pada tahun 1667 di Desa Bonggaya. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya gagal. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik Belanda dalam memerangi Sultan Hamsuddin dan Alpalaka belakangan. Perlawanan rakyat Makassar mengambil bentuk lain, seperti membentuk rakyat Tornojoyo dan Banten setiap kali mereka melawan VOC. Pada intinya, perjuangan rakyat Makassar adalah melawan penjajahan pemerintah
Belanda dengan adanya VOC. Intinya dari hasil akhir ringkasan perlawanan rakyat Makassar akhirnya gagal. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik Belanda dalam memerangi Sultan Hasanuddin dan Al-Palaka. Belakangan, perlawanan rakyat Makassar mengambil bentuk lain seperti membentuk rakyat Tonorajo, Tornojoyo, dan Banten setiap kali mereka melawan VOC.